Shalom Bernafas, kembali lagi kita untuk menyembah kepada Tuhan, memuji kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita buka hati kita buka suara kita untuk menyembah Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada sore hari ini. Kiranya berkatilah ibadah kami ya Tuhan. Walaupun kami ibadah online ya Tuhan, kiranya berkati. Biarlah ibadah kami ini Tuhan bisa berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Dan kiranya Engkau berkatilah ibadah kami ya Tuhan dari awal sampai akhirnya. Kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Segenap hati kami. Datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku,
Oke, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita buka telinga kita buka hati kita untuk kepada Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar Shalom, selamat sore Genapers dimanapun saudara berada. Tuhan kiranya tetap memberkati dan melindungi kita semua. Kita bersyukur pada kesempatan sore malam hari ini kita boleh beribadah meskipun lewat online. Kakak yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita, karena kita tahu bahwa
kita ini adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kita. Dan kita bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk sore malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami pada malam hari ini. Anak-anak muda yang mau belajar dan mendengarkan firman Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan mengurapi setiap kami pada sore malam hari ini. Biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti akan setiap maksud dari firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan memberkati hamba-Mu juga yang akan menyampaikan, biarlah senantiasa Roh Kudus yang mengurapi hamba-Mu ya Bapa. Roh Kudus yang mengurapi anak-Mu yang terbatas ini. Biarlah senantiasa firman Tuhan yang kami sampaikan boleh memberkati setiap kami, baik yang menyampaikan maupun yang mendengar. Kami boleh sama-sama belajar untuk hidup lebih baik, hidup lebih berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Kakak bersyukur untuk kesempatan yang diberikan bagi kakak. Kakak boleh menyampaikan renungan firman Tuhan di ibadah genap kali ini. Terima kasih untuk setiap pengurus yang ada di ibadah genap. Kita langsung saja belajar satu hal yang menarik untuk kita pelajari. Hari-hari ini semua orang tentunya pengen terlihat tampil keren. Dan anak-anak muda pun kakak perhatikan mereka tidak mau ketinggalan dalam hal tampil keren. Maka tidak heran ketika kakak perhatikan dari sekian banyak video di medsos, banyak sekarang anak-anak muda yang ingin terlihat keren di media sosial. Tentunya dengan cara menunjukkan barang-barang mewah yang mereka punya atau pamer harta, menunjukkan kekayaan dan masih banyak lagi yang mereka pamerkan. Dan ini yang pasti tujuannya adalah untuk terlihat tampil keren di media sosial. Dan ternyata Alkitab kita, firman Tuhan yang kita percayai juga tidak ketinggalan soal hal tampil keren. Dan kita dapat belajar hal ini. Kita akan mempelajari hal ini, hal-hal yang keren di dalam Alkitab. Kita dapat belajar dari kitab Perjanjian Lama, dan lebih tepatnya di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11. Kitab pasal Kejadian yang pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Cerita keren yang di bagian Alkitab ini memang satu hal yang keren menurut kakak, akan tetapi ceritanya tentang sesuatu peristiwa yang mengakibatkan kekacauan. Sehingga keren di dalam cerita ini bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita bisa baca langsung dari kisah tersebut, namun kakak ajak kita untuk fokus di ayat yang keempat. Kejadian pasal 11 ayat yang keempat berkata seperti ini. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Kakak akan membaca kembali untuk kita semua. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Cerita tentang Menara Babel ini satu cerita yang menarik, satu cerita yang tentunya kita dapat belajar banyak hal. Tentunya dan terkhusus belajar tentang sesuatu yang keren. Sesuatu yang keren, ingat sesuatu yang keren. Mungkin kamu bertanya, apa yang keren dari cerita itu kak? Mari kita belajar bersama. Di ayat yang keempat saja kita dapat melihat hal-hal yang keren dari cerita tersebut. Kita lihat yang pertama. Bagian yang pertama yang keren adalah kita lihat apa yang ingin mereka dirikan. Yang ingin mereka dirikan adalah sebuah kota dengan sebuah menara yang tingginya sampai ke langit. Pernah kamu pikirkan atau kamu bayangkan seberapa tinggi menara itu? Terus dan kita dapat belajar bahwa menara itu tingginya sampai ke langit tuh. Ada kakak beberapa contoh tentang menara tertinggi di dunia sampai saat ini. Itu yang pertama ada Burj Khalifa di Uni Emirat Arab atau di Dubai. Ini mempunyai tinggi
sekitar 828 meter. Dan menara ini sekarang dijuluki sebagai menara pencakar langit. Karena memang tinggi sekali. Ya. Di posisi kedua ada yaitu Shanghai Tower atau menara Shanghai yang mempunyai tinggi kurang lebih sekitar 628 meter. Dan ini juga tentunya tinggi. Kamu bisa bayangkan bahwa ini menara yang berada di zaman sekarang, dan tentunya pembuatannya pun tentunya dengan menggunakan mesin-mesin yang canggih. Dan sekarang kalau kita belajar, kita kembali ke Kejadian pasal yang ke-11 tadi, apa yang membuat kita begitu tertarik sehingga kita dapat mengatakan bahwa pembangunan menara itu suatu yang sangat keren. Kamu bisa bayangkan bagaimana manusia pada zaman itu, pada zaman perjanjian lama, mau mendirikan menara yang sebesar itu, menara yang setinggi itu, menara yang puncaknya sampai ke langit dengan perlengkapan yang sederhana, dengan peralatan yang sederhana, karena memang belum ada mesin-mesin canggih seperti zaman sekarang untuk membangun menara tersebut. Artinya kita bisa membayangkan, ternyata hal ini memang sangat keren, dan tentunya dari situ kita dapat simpulkan bahwa pembangunan Menara Babel ini suatu yang sangat keren. Dan dapat kita bandingkan mungkin bukan hanya soal hasil, tapi ketika melihat mungkin seberapa kerennya Menara Burj Khalifa atau Shanghai Tower, dan keduanya kamu bisa lihat, ternyata menara tersebut sangat keren. Dan tentunya kita akan berpikir bagaimana Menara Babel pada zaman itu, tentunya proses pendiriannya, gitu loh. Yang kedua, kita lihat bahwa tujuan dari pendirian Menara Babel, menara yang sekeren itu, yang disebut adalah hanya untuk cari nama, yang artinya hanya untuk terkenal dan agar manusia tidak terserak ke seluruh bumi. Hanya untuk terkenal saja manusia pada zaman itu mau mendirikan menara yang sangat-sangat tinggi. Ini masih di ayat yang keempat saja. Sudah kamu temukan dua hal yang keren di sana. Kalau kamu belajar lagi di ayat-ayat sebelumnya tentang bahan pembangunan menara tersebut, mungkin kamu akan berpikir, mungkinkah? Karena ternyata bahan yang mereka pakai hanya ter dan gala-gala. Ter atau yang sering dikatakan zaman sekarang aspal gitu loh, untuk merekatkan batu-batu yang ada. Hanya itu saja yang mereka pakai. Ingat, zaman dulu belum secanggih zaman sekarang. Maka layak kita untuk berpikir, mungkinkah manusia pada zaman itu mampu mendirikan menara yang sekeren itu. Maka kita berpikir bahwa cerita tentang Menara Babel adalah suatu cerita yang sangat keren untuk kita pelajari sekarang ini. Dari kisah tentang Menara Babel juga kita mengetahui bahwa ternyata di sanalah bahasa manusia menjadi kacau balau. Menjadi kacau balau karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagian mana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Kak? Sampai saat ini yang sering kakak dengar adalah di ayat yang keempat, yaitu supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi, yang merupakan tujuan dari pembuatan menara itu, Menara Babel. Karena kalimat ini bertentangan dengan bagian firman Tuhan yang lain, yaitu dalam Alkitab, dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28, di mana Tuhan memerintahkan manusia untuk memenuhi seluruh bumi, yang dikatakan bertentangan. Dari Menara Babel, yaitu menara yang keren yang akan didirikan oleh manusia pada zaman itu, kita belajar bahwa yang bertentangan dengan kehendak Tuhan bukan Menara Babel yang akan didirikan, bukan Menara Babelnya, tapi maksud dan tujuan dari pendirian atas menara tersebut, dan juga sikap manusia pada zaman itu. Sikap manusia pada zaman itu yang ingin menyamai Tuhan gitu loh, yang menurut mereka keren tapi ternyata bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan dari kisah tentang Menara Babel ini kita mengerti bahwa ternyata sesuatu yang keren menurut kita belum tentu keren menurut Tuhan, atau keren menurut kita ternyata bertentangan dengan kehendak Tuhan.
Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, adakah sesuatu yang keren yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan? Maka dari itu, adapun tema firman Tuhan yang kakak sampaikan sore malam hari ini adalah keren yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kakak dapat memahami arti dari kata keren. Kata keren itu diberikan di sana tampak gagah dan tangkas. Dari sini kakak bisa paham bahwa kata keren memiliki makna ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda dengan orang lain dengan lebih baik, dan sesuatu yang kita lakukan itu benar. Itu yang disebut keren. Dan selanjutnya, keren bukan berarti ketika kita memiliki sesuatu barang yang lebih mahal dari orang lain lalu pamer dan menganggap rendah orang lain. Bukan seperti itu kata keren yang dimaksud. Lalu artinya ketika kita memahami ini, bahwa sesuatu yang keren bukan selalu berbicara soal apa yang kita punya, melainkan soal tindakan yang benar yang kita lakukan. Dengan demikian kita akan memahami bahwa setiap orang bisa melakukan sesuatu hal yang keren dan mempunyai hal yang keren di dalam dirinya masing-masing. Untuk lebih sederhananya seperti ini, kita menjadi keren bukan karena barang yang menempel pada kita, tapi karena sesuatu yang benar yang keluar dari dalam hati kita, dari dalam diri kita. Tentunya berbicara tentang hati kita. Ini yang disebut, yang kakak bisa sampaikan tentang keren. Kakak harap kamu bisa paham sampai sini. Dan selanjutnya adalah kita belajar bahwa dari tadi kita melihat bahwa sesuatu yang keren yang kita pelajari dari Menara Babel adalah sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, sekarang sebagai anak-anak muda dan anak-anak Tuhan, hal apa saja yang keren yang harus kita lakukan dan tentunya tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang pertama adalah, nggak dapat di sini adalah takut akan Tuhan dan melakukan yang benar. Kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul ayat yang pasal 10 ayat yang ke-35 dikatakan demikian. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Artinya gini, takut Tuhan berarti kita tahu menghormati Dia. Atau jika kita belum tahu, kita mau belajar untuk menghormati Dia, menghormati hadiratnya saat kita beribadah. Kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita, memuji Tuhan dengan segenap hati dan melakukan yang benar. Selanjutnya melakukan yang benar, ingat melakukan yang benar yang dikatakan firman Tuhan, bukan melakukan yang biasa kita lakukan. Atau yang lebih parah adalah, ada yang mau membenarkan kebiasaan buruk. Itu loh, membenarkan kebiasaan buruk. Ini suatu hal yang sangat-sangat parah kalau sudah sampai di tahap ini. Bukan seperti itu yang Tuhan katakan tentang takut akan Tuhan dan melakukan yang benar. Ini poin pertama tentang satu hal yang keren yang harus kita lakukan dan tentunya tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, kita belajar tentang sebagai anak-anak muda, kita diajar pada malam hari ini untuk mampu menguasai diri. Untuk mampu menguasai diri. Amsal pasal 16 ayat yang ke-32b dikatakan seperti ini. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kalau kita belajar dalam Perjanjian Lama, tentunya pada zamannya Raja Salomo itu kita tidak dapat belajar tentang cara merebut kota, karena pada zaman itu semuanya damai. Tapi kita bisa belajar tentang di mana zamannya Raja Daud. Di sana banyak sekali perperangan, dan untuk memenangkan atau merebut satu kota itu butuh perjuangan yang sangat-sangat berat. Karena satu kota bisa dijaga dengan segitu banyak pasukan, dijaga dengan pasukan yang sangat banyak pada masa itu. Dan tentunya untuk melakukan perebutan terhadap satu kota tersebut, kita harus mengalahkan pasukan-pasukan yang menjaga kota tersebut.
Dan untuk mengalahkan itu tentunya bukan satu hal yang mudah. Maka tidak heran untuk dikatakan menguasai diri ini melebihi orang yang merebut kota. Artinya perjuangannya pun tidak mudah dan hasilnya pun tentunya memuaskan. Gitu. Perjuangannya tentunya tidak mudah untuk mampu menguasai diri. Tapi hasilnya pun tentunya sangat luar biasa bagi hidup kita. Dan nuansa yang sama, cerita yang sama juga pernah di mana Rasul Paulus, seorang rasul yang sangat besar pada zamannya, pernah menasihatkan, memerintahkan Titus yang merupakan anak rohaninya untuk menasehatkan anak-anak muda di tempat pelayanan Titus berada, untuk dinasihatkan agar mampu menguasai diri. Kamu bisa baca dalam Titus pasal yang kedua. Di sana dikatakan bahwa Paulus memerintahkan Titus untuk menasihati anak-anak muda di tempatnya untuk mampu menguasai diri. Artinya di tempat pelayanan Titus berarti anak-anak muda di sana adalah anak-anak muda yang sudah percaya, dan itu tentunya disuruh oleh Paulus untuk mampu menguasai diri. Pertanyaannya adalah, mengapa anak-anak muda yang disuruh untuk menguasai diri? Yep, pertanyaannya di situ. Pertanyaannya adalah, mengapa anak-anak muda yang disuruh untuk menguasai diri? Karena yang namanya anak muda mudah sekali terkena yang namanya lost control atau lepas kendali. Dan dampak akibatnya bisa dikarenakan karena mereka kurang memahami akibat dari lepas kendali tersebut. Untuk kamu bisa mengerti yang namanya lepas kendali, kamu mungkin bisa bayangkan, atau untuk lebih ekstrim kamu bisa coba bersepeda tanpa memegang kemudi, dan ketika kamu bersepeda kamu bisa bayangkan akibatnya adalah kamu bisa jatuh, bisa menabrak orang dan sebagainya. Itulah alasan mengapa kita sebagai anak muda diajarkan untuk melakukan satu hal yang keren ini, yaitu menguasai diri. Ini sangat penting, karena kalau Rasul Paulus pun segitu gencarnya menasihatkan, memerintahkan Titus untuk menasihati anak-anak muda pada zaman itu, hati kita pun artinya hal ini sangat berarti bagi kehidupan setiap pemuda yang ada, terkhusus itu anak-anak Tuhan. Dari sini kita belajar yang kedua adalah hal-hal yang keren yang tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan adalah mampu menguasai diri. Bukan satu hal yang mudah, tapi pasti bisa. Selanjutnya kita akan lihat dua hal keren yang dapat kakak sampaikan pada malam hari ini. Tuhan kiranya memampukan kita untuk melakukan kedua hal tersebut. Takut akan Tuhan dan melakukan yang benar, juga mampu menguasai diri. Masih banyak hal keren yang diajarkan di Alkitab. Oleh sebab itu milikilah minat untuk membaca Alkitab. Dari kata kakak berpesan seperti ini, untuk terlihat keren kita tidak harus ikuti apa yang orang lain lakukan. Ketika orang ramai-ramai main game bareng, lalu kemudian kita diejek atau kita diledek, wah kamu nggak keren, kamu nggak bisa main game, wah kamu nggak keren, karena kamu nggak merokok. Itu keren bagi mereka hanya di kalangan orang-orang yang melakukan itu. Kita tidak perlu ikut yang seperti itu untuk kita bisa terlihat keren di dalam pemandangannya mereka. Tentunya kita juga nggak mau ketinggalan dengan kata keren, dengan kita terlihat keren di mata mereka. Tapi yang kita lakukan kita dapat melakukan hal yang berbeda dari mereka, yaitu untuk mendapat pengakuan keren yang sama dari mereka. Kita akan dapatkan ketika kita berprestasi, ketika kita memiliki pengetahuan yang lebih dari orang-orang yang menghina kita atau yang mengejek kita, atau ketika kita memiliki tubuh yang lebih spesial, lebih ideal dari mereka yang mungkin tubuhnya sudah rusak akibat apa yang mereka perbuat gitu. Untuk sesuatu yang negatif yang memiliki predikat keren di mata sekelompok orang, kita tidak perlu mengikutinya, karena bagi mereka mungkin keren, tapi kita anak-anak Tuhan yang mengerti dampak buruknya
kita nggak perlu untuk ikut sama-sama dengan mereka untuk terlihat keren. Ingat, kita masih bisa berprestasi, memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan mereka semua untuk kita mendapat pengakuan yang sama tentang keren dalam diri kita. Jadi itu saja mungkin yang bisa sampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Kakak harap Tuhan memberkati kita semua, dan kita harus melakukan 2 hal keren yang kakak sampaikan pada malam hari ini. Dan karena di samping predikat keren yang kita terima, itu juga tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan. Artinya ketika yang kita lakukan tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, maka kita boleh menjadi anak-anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Saya pikir kita semua ingin diberkati oleh Tuhan. Dan demikian firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini, untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Tuhan yang memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah senantiasa Roh Kudus membimbing kami yang masih muda ini, yang masih butuh banyak pengalaman, yang masih butuh banyak belajar, yang masih butuh banyak bimbingan dari orang-orang yang lebih tahu dari kami, dari orang-orang lebih pintar dari kami. Tuhan yang menolong kami ya Bapa, untuk kami boleh menjadi anak-anak muda yang berkenan di hati Tuhan. Tuhan yang menolong kami ya Bapa. Tuhan juga memberkati setiap masa depan kami, cita-cita kami, dan segala hal yang kami rindukan, semua yang seturut dengan kehendak Tuhan, Tuhan yang mewujudkannya bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin.